Pernahkah Anda terbangun di sepertiga malam, menatap langit-langit kamar dengan dada yang terasa sesak? Di usia kita sekarang, rasa cemas seringkali datang tanpa diundang. Kita merasa lelah, sangat lelah. Berlari dari pagi hingga petang, memeras keringat demi menjemput rezeki. Namun rasanya apa yang kita dapatkan menguap begitu saja. Uang yang masuk ke dompet seolah hanya mampir, persis seperti air yang kita genggam dengan erat. Semakin kuat kita menggenggamnya, semakin cepat ia habis mengalir di sela-sela jari. Kita lalu bertanya-tanya pada diri sendiri, di mana letak kesalahannya? Apakah kita kurang keras bekerja? Ataukah waktu 24 jam sehari memang tidak pernah cukup? Sahabat, mari kita sejenak merenung bersama. Bagaimana jika sebenarnya kunci dari kelapangan hidup itu bukan dengan menambah jam kerja kita? Bagaimana jika rahasia di balik ketenangan dan kecukupan hidup justru terletak pada sebuah amalan sederhana yang sering kita lupakan? Ada sebuah amalan yang jika kita dawamkan, bukan kita yang lelah mengejar dunia, melainkan sebaliknya. Dunialah yang akan berbalik arah, berjalan tunduk dan mengejar-ngejar kita hingga ke tempat tidur. Ini bukan sekedar bualan, melainkan sebuah rahasia langit yang telah dibuktikan oleh orang-orang soleh terdahulu. Kuncinya bukan pada seberapa kuat fisik kita memeras keringat, melainkan seberapa bersih dada kita dari sumbatan dosa yang menghalangi datangnya pertolongan Allah. Mari kita bawa ingatan kita melintasi lorong waktu. Kembali pada kisah nyata Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau adalah seorang guru, panutan, dan kekasih hati jutaan umat muslim pada masanya. Namun, pada suatu malam yang sunyi, sebuah perasaan tidak biasa menyergap hati sang imam. Dada beliau tiba-tiba terasa bergejolak penuh kegelisahan, tanpa alasan logis yang bisa dijelaskan. Hati beliau tergerak dengan sangat kuat meninggalkan rumahnya. Ada dorongan batin yang begitu sangat hebat yang menuntun langkah kakinya untuk pergi menuju ke sebuah kota kecil di pinggiran Irak. Beliau berjalan begitu saja, mengikuti takdir yang sedang dirajut oleh Sang Maha Kuasa. Sesampainya di kota tujuan, malam rupanya sudah terlanjur larut. Suasana kota sudah sepi, senyap, dan juga gelap. Karena tubuhnya yang sudah renta merasa sangat lelah, Imam Ahmad memutuskan untuk menuju ke masjid setempat. Beliau hanya ingin merebahkan badannya yang penat hingga waktu subuh tiba. Namun, garis takdir berkata lain. Penjaga masjid di kota itu tidak mengenali wajah sang ulama besar, karena di zaman itu tidak ada media sosial atau foto yang tersebar luas. Bagi penjaga masjid, beliau hanyalah seorang musafir tua biasa yang asing. Dengan nada tegas, penjaga masjid itu melarang Imam Ahmad untuk tidur di dalam. Bahkan ketika sang imam meminta izin untuk sekadar duduk di teras, penjaga itu tetap mengusirnya dengan kasar hingga mendorong beliau keluar ke jalanan. Sang ulama besar pun terlantar di kegelapan malam tanpa tempat berteduh. Tepat di seberang jalan masjid tersebut, lampu sebuah toko kecil tampak masih menyala. Di sana seorang penjual roti sederhana sedang bersiap-siap membuat adonan untuk dagangannya esok pagi. Dari balik jendelanya, pria pembuat roti itu menyaksikan bagaimana musafir tua itu diusir dan diperlakukan dengan kurang baik. Rasa iba dan ketulusan hatinya pun terketuk. Ia segera keluar, menghampiri Imam Ahmad, lalu dengan penuh sopan santun mengajaknya masuk ke dalam tokonya yang hangat. Ia menawarkan tempat yang aman bagi sang musafir untuk sekedar duduk beristirahat sembari menemani dirinya bekerja membuat adonan roti. Imam Ahmad menerima kebaikan itu dengan hati yang penuh bersyukur. Beliau duduk di pojok ruangan sambil diam-diam memperhatikan gerak-gerik si penjual roti. Tak lama kemudian, perhatian sang imam tersedot sepenuhnya oleh sebuah pemandangan yang sangat menakjubkan. Setiap kali tangan penjual roti itu bergerak mengambil segenggam tepung, dari celah bibirnya terdengar bisikan lembut, "Astagfirullah." Ketika ia memecah telur ke dalam wadah, ia kembali berbisik, "Astagfirullah." Saat tangannya menguleni adonan dengan ritme yang teratur, bibirnya tak pernah berhenti bergetar merapalkan kata yang sama, "Astagfirullah." Selama berjam-jam bergulir, ribuan kali kalimat permohonan ampun itu mengalir dari lidahnya bagaikan air yang tak pernah kering. Kalimat itu seolah telah menyatu dengan setiap embusan napas dan detak jantungnya. Melihat pemandangan yang tidak biasa itu,
Imam Ahmad akhirnya bertanya dengan lembut, "Wahai anak mudaku yang baik, aku melihatmu tiada henti membasahi lidahmu dengan istighfar. Sudah berapa lama engkau mengamalkan kebiasaan mulia ini?" Penjual roti itu menjawab bahwa ia telah melakukannya selama bertahun-tahun, sejak ia menyadari betapa lemahnya manusia di hadapan Sang Pencipta. Imam Ahmad kemudian bertanya lagi, "Lalu, apakah buah yang engkau dapatkan dari amalanmu yang terus-menerus beristighfar ini?" Mendengar pertanyaan itu, wajah si penjual roti seketika berubah menjadi teduh. Ia menatap sang musafir tua, lalu berkata dengan nada yang penuh keyakinan, "Demi Allah, tidak ada satupun doa yang pernah aku panjatkan kepada Allah di atas sajadahku, kecuali Allah langsung mengabulkannya seketika itu juga. Semua keinginan hidupku, semua hajat keluargaku, Allah penuhi tanpa tersisa." Namun, pria itu menghela napas panjang. Ada satu doa yang sampai hari ini belum juga terwujud. Satu-satunya doa yang masih terus aku tunggu jawabannya dari langit. Imam Ahmad semakin penasaran. "Doa apakah itu, wahai saudaraku?" Pria itu menjawab dengan mata yang berkaca-kaca, "Aku selalu berdoa agar sebelum maut menjemputku, Allah sudi mempertemukan aku dengan ulama besar yang sangat aku cintai dan aku kagumi kesalehannya, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal." Seketika itu juga, air mata Imam Ahmad tumpah tak terbendung. Tubuh beliau bergetar hebat mendengar jawaban tersebut. Beliau langsung mengumandangkan takbir dengan suara yang bergetar menahan haru. "Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wahai saudaraku, ketahuilah, sesungguhnya istighfarmu lah yang malam ini telah menyeret langkah kakiku dari kota yang jauh untuk datang ke kotamu. Istighfarmu pula lah yang telah menggerakkan hati penjaga masjid untuk mengusirku ke jalanan dan mengantarkan tubuh rentaku ini langsung berjalan menuju ke hadapanmu. Supaya engkau tahu, akulah Ahmad bin Hanbal yang selama ini engkau sebut di dalam doa-doamu." Sahabatku yang berhati mulia, mari kita resapi dalam-dalam kisah ini. Dunia yang dikejar oleh penjual roti itu mewujud dalam bentuk seorang ulama besar yang melangkah datang menemuinya tanpa si penjual roti harus melangkahkan kaki 1 senti pun keluar dari tokonya. Itulah kedahsyatan yang nyata. Istighfar yang diucapkan tanpa hitungan pembatas setiap harinya, fungsinya bukan sekedar untuk menggugurkan tumpukan dosa-dosa masa lalu kita. Lebih dari itu, istighfar adalah sebuah magnet rezeki yang paling kuat, paling nyata, dan paling agresif yang pernah diajarkan dalam agama kita. Ketika lidah kita sibuk memohon ampun, maka perlahan-lahan dinding penghalang takdir kita akan runtuh. Sumbatan-sumbatan yang menyumbat aliran keberkahan hidup kita akan terkikis habis. Maka dari itu, di sisa usia kita yang berharga ini, mari kita ubah cara kita memandang hidup. Mulai hari ini, saat Anda sedang mengendarai sepeda motor di tengah kemacetan, saat Anda sedang mencuci piring di dapur, atau saat Anda sedang duduk menunggu balasan pesan dari pelanggan, jangan biarkan pikiran kita mengembara pada kecemasan yang tidak berguna. Basahilah lidah Anda, hiasilah bibir Anda dengan ucapan sederhana namun berbobot berat. Astagfirullah, astagfirullah. Biarkan kepasrahan itu mengetuk pintu langit. Tugas kita hanyalah membersihkan diri dan mendekat kepadanya. Lalu saksikanlah dengan iman bagaimana cara Allah menggerakkan seluruh isi dunia ini untuk datang bersujud dan melayani segala kebutuhan hidup Anda.